Selamat datang kembali di perkuliahan aljabar linear lanjut ya. Nah, kali ini kita akan membahas subbab 3.3 di mana kita akan berbicara mengenai matriks representasi dari sebuah transformasi linear. Nah, sekarang transformasi linearnya itu transformasi linear sembarang ya ini yaitu dari V ke W nih ya. Nah, sebenarnya kita sudah pernah membahas matriks representasi, tapi ketika ruang vektornya itu dari Rn ke Rm ya. Ya, tapi di sini sekarang kita akan membahas matriks representasi untuk ruang vektor sembarang ya, yaitu dari V ke W. Nah, ada definisinya bagaimana membentuk matriksnya, yaitu adalah sebagai berikut. Ya, pertama-tama kita harus punya basis di V yang kita sebut dengan B ya. Jadi B itu adalah basis di V dan kita punya basis di W sekarang ya. Nah, atau dengan kata lain, si V dan si W itu adalah ruang vektor yang berdimensi hingga karena basisnya itu adalah berhingga ya. Jadi si V itu basisnya itu ada N basis, sementara si W itu ada M basis. Atau dengan kata lain, si V itu berdimensi N dan si W itu berdimensi M. Nah, definisi matriksnya itu adalah ini nih. Jadi, nama matriksnya itu adalah ini nih. Kurung kotak dari T, B, C gitu ya. Yang jadi elemen-elemen dari matriks tersebut tuh adalah atau bukan elemen-elemennya, vektor kolomnya tuh adalah ini ya. Vektor kolomnya itu adalah ini. Ini peta dari basis si V ya. Terus dicari koordinatnya terhadap basis si C. Nah, itulah apa namanya? Itu adalah vektor kolom atau kolom-kolom dari matriks TBC ini. Nah, semoga cukup jelas. Kalau kurang jelas, nanti abis ini ada contoh, sehingga akan menjadi lebih jelas. Nah, saya ambil satu contoh yang mudah dulu, yaitu adalah dari R2 ke R3. Ya. Nah, pemetaan ini tuh jelas udah ada matriksnya ya. Karena dari R2 ke R3, ya, dan matriksnya itu berukuran 2 kali 3, seperti yang saya sudah tampilkan di sini nih. Nah, ini adalah matriks pemetaannya gitu ya. Tapi kita mau cari matriks representasi dari pemetaan ini terhadap basis B dan basis C ya. Jadi terhadap basis B dan basis C gitu. Jadi kita mau cari ini. TBC-nya itu apa? Nah, oleh karena itu kita harus cari tahu petanya dulu ya. Peta dari 20 nih ya. 20 itu adalah basis dari si R2 ya. Petanya tuh apa ya? Yuk kita coba cari tahu. Dari 20 itu tuh apa? Ini jadi 2, ini jadi 2, ini jadi 2 juga ya. Nah, terus kita cari dia koordinatnya terhadap basis si C gitu ya. 100, 001, dan 010. Ini saya sengaja pilih yang mudah. Nah, ini adalah kebetulan 2 semua ya. Nah, kemudian kita cari satu lagi nih. Peta dari si 0-2 adalah apa? Nah, peta dari si 0-2 itu adalah ini. Ini jadi min 2, min 4, dan min 6 ya. Nah, ini apa nih? Koordinatnya terhadap basis si C. Nah, ini jadi min 2 ya. Ini min 6, namun ini min 4. Nah, oleh karena itu, TBC atau matriks representasi terhadap basis B dan C-nya itu adalah ini. Jadi, 2, 2, 2 itu jadi kolom pertamanya. Nah, kemudian min 2, min 6, min 4 itu adalah itu jadi kolom keduanya. Nah, semoga cukup jelas. Nah, kalau gitu, yang ini tuh sebenarnya tuh apa nih? Ya. Nah, ini tuh sebenarnya adalah matriks representasi dari si T, tapi terhadap basis standar gitu. Jadi basis standarnya itu adalah ini. E2-nya itu adalah 10 sama 01. Nah, terus E3 itu basis standar di R3 yaitu 100, 010 sama 001 ya. Nah, kalau Anda coba lakukan E2, E3 ini akan sama persis sama yang ini matriksnya itu 11, 12, dan 13. Nah, jadi semoga cukup jelas nih matriks representasi terhadap basis sembarang di V dan di W. Ya, habis ini masih ada satu contoh lagi. Nah, sekarang saya punya satu pemetaan linear dari P2 atau ruang polinomial berderajat 2 ke P1 atau ruang polinomial berderajat 1. Ya, aturannya itu adalah turunan ya.
Jadi kita mau cari tahu matriks representasi dari turunan itu apa. Nah, saya ambil basis standar aja ya, yang nggak susah nih. Nah, jadi saya coba cari tahu nih, peta dari 1 itu apa, peta dari X itu apa, peta dari X kuadrat itu apa. Ya. Nah, karena ini turunan, jadi peta dari 1 itu 0, ini 1, ini 2X. Lalu kita cari koordinatnya terhadap basis di C, di P1 ya, yaitu C. Itu 1, ada ini X, ini 1, ini X, dan X. Nah, ini apa nih koordinatnya? Berarti ini 0 sama 0 ya. Kalau ini adalah 1 dan ini 0, dan terakhir ini adalah 0 dan ini 2 ya. Nah, oleh karena itu, T terhadap basis B dan C-nya itu apa? Ya, ada 3 kolom ya. Yang kolom pertama itu 0, 0 ya. Kolom kedua itu 1, 0. Kolom berikutnya itu 0, 2 ya. Nah, ini adalah matriks representasi dari turunan terhadap basis B di P2 dan C di P1. Nah, semoga cukup jelas. Habis ini kita akan lanjut ke satu teorema. Ternyata masih ada satu contoh lagi. Nah, contoh terakhir ini adalah ini. Jadi, pemetaan linear dari ruang matriks berukuran 2x2 ke ruang matriks juga berukuran 2x2 ya. Nah, aturannya ini yaitu adalah setiap matriks itu kita transpose, kita tambahkan dia sendiri ya. Yuk kita coba petakan setiap elemen di basis ini nih ya. Nah, kebetulan basis B dan basis C-nya itu sama karena V dan W-nya itu adalah ruang vektor yang sama ya. Tapi nggak harus selalu sama ya. Tapi di sini saya pilih B dan C-nya itu sama ya. 1, 0, 0, 1. Nah, ini hasilnya itu adalah kita transpose dulu, yaitu dirinya sendiri sih. Ya. Ditambah dirinya sendiri. Itu sama dengan 2, 0, 0, 2 ya. Nah, saya akan lakukan ini semua. Ya, 0, 1, 1, 0, 0, min 1, terus 0, 1, 1, 0, dan terakhir 0, 1, min 1, 0 ya. Nah, saya akan coba transpose semua matriks ini dan saya tambahkan dengan dirinya sendiri. Nah, di sini saya sudah lakukan dengan cepat. Ya, saya sudah petakan setiap elemen dari basis B. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mencari koordinat dari setiap peta ini tuh ke dalam koordinat terhadap basis C ya. Nah, cuman saya nggak akan lakukan, saya langsung aja jawabannya ya. Nah, ya. Jadi peta dari ini nih, koordinat dari ini terhadap basis itu ya udah jelas ya, 2, 0, 0, 0 ya. Nah, kemudian koordinat ini yang kedua ini, vektor yang kedua ya, terhadap basis C itu adalah ini, 0, 2, 0, 0. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga juga sama ya, 0, 0, 2, 0. Nah, yang terakhir itu adalah ini. Ya, semoga cukup jelas ya, kenapa saya bisa mendapatkan ini. Semoga Anda jelas, dan inilah cara untuk mencari matriks representasi dari suatu pemetaan linear. Walaupun pemetaan linear itu adalah pemetaan linear dari ruang vektor sembarang ke ruang vektor sembarang ya. Asalkan kedua ruang vektor itu punya basis, kita bisa mencari pemetaan linearnya.